Pemirsa, seorang pria ditembak saat bentrok sengketa lahan kosong di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan orang beserta belasan senjata tajam ditangkap polisi. Seorang pria ditembak saat terjadi bentrok sengketa lahan kosong di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban ditembak saat datang ke lokasi sengketa dan sempat terlibat adu mulut dengan sekelompok orang penjaga lahan. Sempat dibawa ke RSUD Tanah Abang, korban dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk dirawat. Korban yang kritis akibat luka tembak di punggung langsung dievakuasi ke dalam ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan medis. Usai insiden tersebut, petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengamankan 33 orang dari salah satu kelompok yang diduga terlibat. Hasilnya belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul ditemukan petugas. Dan keributan tadi pagi itu menimbulkan satu orang korban luka tembak di bagian punggung yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Nanti kita lihat apa proyektilnya. Kemudian tindak lanjutnya tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin. Puluhan orang yang diamankan beserta barang bukti belasan senjata tajam dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga masih selidiki identitas korban penembakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku ditangkap polisi usai melakukan hipnotis terhadap pengendara sepeda motor Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor curian lengkap dengan kunci dan STNK. Kamera pengawas merekam 2 pelaku hipnotis beraksi di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka memperdaya seorang pengendara sepeda motor jenis Matic. Diduga tak sadar, korban menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada pelaku. Setelah korban melapor ke Polsek Kebonjeruk, polisi menangkap para pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik korban beserta kunci dan STNK. Penyelidikan awal, dia merasa dipikir. Itu barang-barang yang diambil apa aja? Barang-barang yang diambil menurut keterangan dari korban ada 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kebonjeruk. Mereka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Satgas Ops Damai Kartens menangkap anggota KKB yang diduga pelaku penembakan polisi di Papua Pegunungan. Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Selani Jaya menangkap seorang anggota KKB, Dugi Telenggen alias Dukwi Kogoya, terduga pelaku penembakan anggota Polri dan warga sipil. Dugi ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lani Jaya. Dugi mengaku keterlibatannya dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Lani Jaya, Brigpol Joan Sibarani yang gugur dalam insiden di Distrik Tiom, Kabupaten Lani Jaya, 10 September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Falo dalam kejadian yang sama. Dari tangan Dugi, petugas mengamankan 1 unit ponsel, buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noken kecil berwarna hitam. Dalam pemeriksaan awal, Dugi Telenggen terbukti ikut terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Lani Jaya atas nama Brigpol Johan H. Sibarani yang terjadi pada tanggal 10 September 2024 di Distrik Tiom. Dari tangan pelaku turut diamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit handphone
buku catatan, 2 lembar fotokopi KTP, 1 kartu identitas pribadi, dan 2 tas noken kecil. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Satgas Operasi Damai Kartens dalam menindak tegas pelaku kekerasan bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pegunungan Papua. Satgas akan terus melanjutkan pengejaran terhadap jaringan kelompok kriminal bersenjata lainnya demi menciptakan Papua yang aman, damai, dan bermartabat. Sekelompok orang mendatangi rumah seorang dokter di Dusun Karangmalang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, dokter dan 2 karyawannya terluka. Pengeroyokan diduga melibatkan oknum kepala desa. Ia turut melemparkan botol air mineral ke rumah korban. Aksi kekerasan ini diduga dipicu cekcok antara istri korban dengan oknum kepala desa. Meski ia telah meminta maaf, kasus pengeroyokan tetap diproses di Polres Indramayu. Terusnya juga kita harus ngobrol dulu, mereka menerima enggak untuk berdamaian. Mungkin kalaupun emang damai, silakan damai, tapi mungkin proses hukum masih kita lanjutkan, Pak. Akibat pengeroyokan, korban terluka di bagian pipi, kening, dan telinga. Selain itu, mobil korban pun rusak. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh Polres Indramayu. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Priska Papilaya, berikut berita pilihan siang ini. Tahun-tahun terbengkalai, Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara dirobohkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau warga Jakarta mewaspadai hujan yang mengandung mikroplastik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Ada cerita di tiap senyuman yang tumbuh jadi harapan. Jembatan terbangun, jalan kembali terhubung. Air bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan. Tiang-tiang pun berdiri, jadi rumah untuk pulang. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji